agregat yang ada atau tersedia di lapangan itu belum sesuai dengan spek yang ada. Ya, berarti Anda harus mencari quarry ya atau sumber material agregat di daerah terdekat lainnya. Nah, dari situ nanti belum tentu juga yang baru itu mempunyai spek yang disebutkan dalam pekerjaan. Nah, di situ berarti Anda harus melakukan pencampuran dengan dari sumber material lain. Ya, jadi pencampuran itu nanti diharapkan bisa memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan. Ya. Nanti pencampuran itu bisa 2-3 jenis sumber material agregat. Nah, untuk metodenya, metode di sini yang bisa Anda gunakan ya, yang untuk menghitung proporsi dari masing-masing jenis agregat di sini yang akan kita pelajari ada 3 macam ya. Yang pertama adalah metode matematis atau matriks, yang kedua grafis segi 4, dan yang ketiga adalah grafis segitiga ya. Jadi yang dua terakhir itu adalah metode grafis nantinya. Oke, kita yang pertama dulu, metode matematis ini adalah menggunakan perhitungan secara matriks ya, terutama untuk aplikasi digital dengan komputer. Ya, berarti nanti Anda bisa menggunakan bantuan Excel untuk menghitung perhitungan matematisnya ya. Jadi nanti di situ di Excel itu ada analisis data ya, atau solver ya Mas, solver. Nah, Anda nanti bisa membuat rumus dari solver itu sehingga nanti bisa menemukan solusi atau menemukan kira-kira proporsi untuk masing-masing jenis agregat itu berapa persen. Ya. Jadi di sini software yang digunakan yang paling sederhana adalah Excel untuk menghitungnya. Terus yang metode grafis segi 4 ada cara manual menggunakan 2 atau 3 buah grafik berbentuk segi 4 atau bersangkap. Dan metode grafis segitiga, ini idem cara manual dan grafik berbentuk segitiga paling baik untuk mendapatkan harga campuran yang termurah. Jadi ada plusnya ya kalau yang ini. Tetapi kita juga harus tahu ya, itu nanti harga per kilogram atau per ton agregat itu berapa. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu yang harga yang minim itu berapa dari beberapa alternatif proporsi dari campuran itu tadi. Nah, ini yang metode matriks ya, atau metode matematis ya. Jadi di sini kalau kita ambil contoh ya, ada 3 jenis agregat ya. Agregat A, B, dan C ya. Agregat A, B, dan C. Agregat A, B, dan C ini mempunyai 3 fraksi ya. 3 fraksi, dan ada fraksi kasar, fraksi halus, dan fraksi menengah. Ya, jadi untuk notasinya ya, agregat A itu yang untuk yang kasar itulah A1, agregat menengah itu A2, dan agregat halus itu A3. Jadi di sini nanti kita sudah kesepakatan ya. Kasar itu kita kasih indeks 1, menengah kasih indeks 2, dan halus kasih indeks 3 ya. Kalau yang B otomatis nanti yang kasar B1, yang menengah B2, yang halus B3. Yang C, yang kasar C1, yang menengah C2, yang halus C3. Nah, ini adalah proporsinya ya, nantinya berapa proporsi dari agregat ABC ya, A persen, A-nya kecil ya, B persen, C persen itu semua. Ini untuk membedakan dengan nama agregatnya ya, agregat ABC juga kebetulan namanya. Jadi ini nanti dikombinasikan sehingga nanti fraksi kasar campurannya ya. Ya, kalau tadi kasar itu kan indeksnya 1 ya. A1 dikalikan A ini proporsinya A ya. B1 untuk agregat kasar B ya, fraksi kasar agregat B dikalikan proporsinya B kecil ini ya, ditambah fraksi kasar agregat C, C1 dikalikan C. C ini adalah proporsinya di sini. Ini nanti ketemu fraksi kasar dari spek ya, spesifikasi teknis yang diminta dalam pembuatan campuran lapisan permukaan beton aspal. Begitu juga yang menengah ya. Jadi A2 kalikan A, B2 kalikan B, C2 kalikan D. Yang halus A3 kalikan A,
B3 kalikan B, B3 kalikan C. Jadi yang huruf kecilnya sebenarnya yang ini adalah agregatnya, yang indeks 1, 2, 3 itu adalah nama perbedaan untuk fraksinya. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ya. Jadi kita pencampuran atau blending agregat dengan metode matriks. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini adalah harga fraksi kasar, fraksi menengah, dan harga rata fraksi halus. Ini adalah harga rata-rata dari spesifikasi yang harus kita penuhi ya, yang harus kita penuhi. Nah, di sini nantinya ya, angka ini itu nanti yang kasar itu X1 rata-rata ya, X1 bar, X2 bar untuk yang menengah dan yang untuk halus X3 bar. Catatan untuk metode cara matriks ini tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan. Misalnya didapatkan harga B-nya ya, B-nya itu kecil ya, proporsi atau negatif. Nah, bila itu diulangi dengan kelompok bagian ya, terus ulangi cara perhitungan ya sampai semua hasilnya memuaskan atau tidak presentasi hasil yang negatif ya. Itu adalah catatan untuk metode matriks ya. Jadi nggak mungkin ya hasil proporsi itu negatif ya. Kalau ketemu negatif berarti Anda harus mengulang perhitungannya dengan membagi segmennya ini ya. Jadi kasar menengah halus ini Anda setting ulang. Batasan kasar menengah halus itu lolos ayakan nomor berapa. Nah, ini beda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan itu ada istilah kasar itu adalah tertahan nomor 8, halus lolos nomor 8 ya. Itu adalah definisi untuk bina marga ya. Kalau untuk keseluruhan jenis agregat. Tetapi di sini untuk perhitungan blending agregat Anda bebas ya untuk menentukan batasan kasar itu di mana, batasan kasar mana, batasan menengah mana, dan batasan halus itu di mana. Ya, Anda harus bedakan ya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada 3 jenis agregat. Ini persen lolos ya, passing shift ini adalah persen lolos ya. Jadi Anda harus hati-hati data dari analisa hasil ayakan ya. Itu nanti Anda harus ingat biasanya memang dalam persen lolos ya, persen lolos. Tetapi dalam nantinya Anda membentuk matriks perhitungan, ini Anda harus konversi ke persen tertahan, persen on shift ya. Kalau ini persen lolos, ini persen tertahan pada persentase yang tertahan pada ayakan nomor ini. Ya, jadi kalau misalkan agregat A itu kan total di ayakan nomor 1 ya, nomor 1 ini yang lolos adalah 100%. Ya, yang lolos 100%. Berarti tertahannya apa? Enggak ada kan? Berarti lolos semua. Ya. Terus yang nomor 3/4. Nomor 3/4 yang lolos 82%. Berarti yang tertahan berapa? 100% kurangi 82, jadi 18%. Ya. Nomor setengah ya, di nomor setengah itu lolos negatifnya ada kurang 56, tertahan 26. Seperti itu. Terus yang tertahan nomor 4 itu berarti yang lolos ayakan nomor ukuran setengah ya, serta yang lolos ayakan nomor setengah dikurangi yang lolos ayakan nomor, ini bukan nomor ya, ini ukuran ya, ini ukuran setengah dikurangi yang lolos nomor 4 ya. Nomor 4 yakni 30. Berarti 56 kurangi 30 adalah 26. Ya. Cara yang sama untuk agregat yang lain ya, cara menghitungnya seperti itu. Jadi nanti dasar perhitungannya adalah kita persen tertahan ya. Nah, biasanya datanya adalah persen lolos. Ya, jadi nanti Anda hati-hati, Anda harus mengolah dulu, mengkonversi dulu data persen lolos ini menjadi persen tertahan. Nah, ini untuk nomor ayakan ya, ini untuk yang 1 inch.
ini nomor ini ukuran ya, maaf. Jadi ini kalau kita ayakan itu ya, ayakan itu ukurannya 1 inch, 3/4 inch ya, setengah inch. Terus nomor 4, nah ini ya, nomor 8, nomor 40, nomor 200. Ya, jadi ini ukurannya 1 inch ya, satu kotak kecil itu 1 inch, yang ini nomor 3/4 inch, ya, ini yang paling ini yang ukuran terbesar sampai terkecil ya, ayakannya ya, untuk kehalusannya ya. Ini lebarnya kotaan karena ayakan itu kan berbentuknya kotak gitu ya, anyaman kawat itu ya kalau Anda lihat ya. Jadi berbentuk anyaman kawat di mana berbentuk buju sangkar. Nah, kotaan buju sangkar itu sisinya ukurannya ini 1 inch. Terus yang agak kecil lagi 3/4 inch, berikutnya lagi adalah setengah inch. Kalau nomor 4 ini artinya 1 inch dibagi 4. Ya, berarti itu adalah 0,25. Kalau yang nomor 8 ini berarti 1 inch dibagi 8 kotak. Ya, berarti separuhnya ini ya. 0, berapa? 0,125. Ya. Yang ini 40 berarti 1 inch dibagi 40 kotak-kotak kecil. Ya. Nah, itu artinya nomor ayakannya seperti itu. Ya. Terus tadi disyaratkan bahwa nantinya dia harus memenuhi job spek ya, atau di sini kalau ini ada job speknya. Ya, job speknya ini ya, nanti yang harus dipenuhi. Jadi nanti Anda membuat campuran ya dari ketiga jenis agregat ini, nanti Anda cari proporsi masing-masing ini sehingga dia masuk dalam spek atau spesifikasi teknis atau job spesifikasi untuk agregat ya. Jadi di sini untuk job spesifikasi itu mesti mempunyai range ya, atau apa namanya, antara intervalnya ya. Jadi kalau yang ukuran ayakan 1 inch itu nanti 90 sampai 100. Ya. Dari pencampuran ini nanti ketemu angkanya antara 90 sampai 100. Ya, persen lolosnya ya. Persen lolosnya. Terus kalau yang 3/4 60 sampai 90%. Yang nomor setengah, yang ukuran setengah itu adalah 50 sampai 75%. Yang nomor 4 itu 40 sampai 60%. Yang nomor 8 itu adalah 25 sampai 50%. Yang nomor 40 itu 154, maaf, ini bukan, ini adalah biru ini. Bentar, ini 40 ini ya. Oh, enggak bisa kita. Oh, nah, oh, ini picture ya. Ini seharusnya 45 ini. Bukan 154 tapi 45. 4 4 bukan 4. Bentar, ini tengah-tengahnya 25. Oh, 35 sampai 15. Maaf, ini 35 sampai 15 ya. Karena tengah-tengahnya sini 25. Ya. Nggak bisa saya rubah ini bilang picture. Nah, ini spek midpoint ya, jadi titik tengah di job spek ini ya, spek midpoint ya. 95 ini adalah tengah-tengah 90 sampai 100, 75 ini tengah-tengahnya 60 sampai 90 ya. 62 setengah ini tengah-tengahnya 50 75, yang 50 itu tengah-tengahnya 40 60 ya, dan seterusnya. Nah, nanti yang spek midpoint sendiri juga sama ya, diperlakukan sama karena ini job speknya sendiri juga dalam persen lolos nanti Anda rubah menjadi persen tertahan ya. Berarti kalau 95 berarti yang lolos 95 berarti yang tertahan 5%. Ya. Terus lolos lagi 75 berarti ya tertahan 95 kurangi 75 20. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah membagi ya, tadi kan ada kita harus membagi fraksi kasar halus, fraksi kasar menengah dan halus. Nah, di sini untuk contoh soal di sini ya, ini pembagiannya ada seperti ini. Yang kasar itu batasannya adalah nomor 8. Ayakan nomor 8 ini ya, garis merah ini ya. Garis merah ini batas kasar. Yang menengah itu adalah 40 dan dengan 200. Ya, kita garis lagi. Dan yang terakhir untuk yang halus itu yang tertinggal di PAN. Ya. Berarti yang paling bawah sendiri ya, sisa yang paling bawah sendiri yang lolos ayakan nomor
200 span ini ya sebenarnya ya. Jadi dia yang lolos ranking 200 itu tertinggal di alasnya ya. Jadi memang itu span itu semacam pancinya ya, panci alas itunya ya. Nah, di situ nanti kita total ya. Kasar itu totalnya berapa ini? 78, yang menengah berapa? 19, lalu 3 ya. Agregat B kasarnya 13, menengahnya 9 dan halusnya 18. Sedangkan untuk agregat C itu kasarnya tidak ada, sedangnya itu 12,5 dan untuk halusnya 87,5. Untuk spek midpoint-nya ya, yang kasar 62,5, yang menengah 30 ya, terus yang halus 7,5 ya. Nah, ini sudah ketemu. Nanti kita buat persamaan seperti ini ya, persamaannya seperti ini. Jadi kalau kita buat persamaannya, nah ini persamaannya ya. Nah, ini persamaan. Ini dulu ya, dari sini ini dulu ya, ini dulu. Kita buat matriks seperti ini ya. Nah, ini persamaannya 78A ya, kalikan A, 78 kalikan A, ini untuk proporsi A, 13 B, 0C, ketemunya ini. Ini sama seperti rumusan yang di sini. Ini ya. Nah, rumusan di sini. Nah, nanti itu kita bisa hitung ya dengan menggunakan perhitungan matriks ya. Perhitungan matriks. Di situ nanti ada, bentar nanti saya tunjukkan ya Excel-nya ya. Terus di sini akan ketemu hasil perhitungannya ya. Hasil perhitungannya nanti proporsi A-nya 75%, yang B-nya 22%, dan yang C-nya adalah 2%. Bentar saya coba carikan dulu, saya bukan enggak. Untuk apa Excel-nya ya. Saya carikan. Contoh perhitungannya ya. Ini ada contoh soal cuma beda angka ya. Mungkin kita coba aja yang masuk. Ya.
Kita secara saya coba buat baru ya, buat baru sesuai dengan soalnya yang tadi ya. 82 ini yang ke ini. Ya, ini yang pembagian fraksinya nanti menjadinya seperti ini. Ya, saya siapkan dulu ya. Yang kasar itu 8 ke atas, dan itu yang harus ini sampai ini dua, sedangkan yang nah nah, ini kita sudah ketemu. Nah, kita akan buat persamaan matrisnya ya, persamaan matris.
Oh ya, nanti sebelum Anda melakukan, tolong dicek nanti Anda harus ada ininya ya, apa, di Excel-nya sudah terinstall analisis data ya nantinya ya. Jadi nanti ini nanti di sini, jadi Anda masuk ke option add-ins ya, add-ins, nanti ke analytical pack ya, Anda masukkan, oke. Nah, itu ada di sini, di sini. Nah, jadi nanti analytical pack-nya dimasukkan di sini ya, ada option Anda masukkan. Ini nanti yang untuk menghitung ininya ya, Pak. Apa fasilitas solvernya. Ini kita go dulu ya, go dulu. Nah, ini nanti analytical pack di sini. Oke. Nah, nanti keluarnya di sini. Nah, ini keluarnya di sini. Tapi ini kosong. Nah, kalau sudah terinstall, di data ini ada Anda data analisis. Pak, nanti saya servernya nggak keluar ya. Nanti aja deh, nanti saya inikan lagi ya, soalnya ininya baru, jangan saya apa 123 apa Office 123 apa 365, maaf 365. Saya lanjut aja ya, nanti mungkin minggu depan nanti saya tunjukkan lagi ya caranya bagaimana membuat apa menghitung dengan menggunakan Excel ya, pakai solver. Di situ nanti kita bisa tahu hasilnya ya. Jadi nanti kita buat perhitungannya, ini matriksnya seperti tadi ya persamaannya ya. Terus kita kunci bahwa ABC-nya ini proporsinya harus lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 sehingga nanti akan keluar hasil perhitungan ini tidak akan minus ya. Nanti kalau dia tidak ada yang minus, nanti perhitungannya akan ada peringatan error ya. Nah, itu nanti yang Anda lakukan adalah mengganti pembagiannya ini yang tadi ya, yang ada catatannya tadi ya, bahwa hasil perhitungan A kecil, B kecil, C kecil itu tidak boleh kurang dari 0 atau dalam artinya itu adalah minus, tidak boleh minus. Kalau minus, garis merah-merah ini Anda geser ya. Gesernya boleh ke atas, ke bawah, terserah ya nantinya. Anda coba hitung lagi ya yang di sini tadi ya. Nah, ini yang dimaksud ulangi perhitungan dengan membuat subkelompok bagian gradasi yang beraliran itu adalah ini tadi, menggeser garis merah ini. Apakah ke atas, apa geser ke bawah. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke segi 4 ya. Maaf tadi yang matriks kurang ini ya. Saya mau menunjukkan apa Excel-nya tapi kok nggak bisa keluar software-nya. Saya lanjut aja ke metode grafis segi 4 ya. Metode grafis segi 4 ini misalkan ada data lagi ya. Data hasil ayakan terhadap 3 jenis agregat ya. Ini datanya adalah persen lolos ya.
Sama seperti yang di atas tadi, data hasil analisa ayakan itu adalah persen lolos. Ya, persen lolos, dan nantinya tidak seperti yang cara matematis atau cara matriks ya. Jadi di sini nanti ini bisa langsung digunakan, ya, bisa langsung digunakan untuk dianalisa lebih lanjut. Jadi tidak perlu menghitung persen tertahan. Ya, jadi selanjutnya, nah untuk apa ininya formulir untuk mencari proporsinya itu seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini ada 3 agregat, tetapi di sini ini kita akan mencampurkannya secara bertahap. Ya, secara bertahap. Pertama 2 agregat dulu yang kita campurkan, ya di sini itu agregat A dengan agregat B, ya, yang kita campur terlebih dahulu. Oh maaf, agregat A dengan C ya. A dengan C itu kita campur di segi 4 di sini nantinya ya. Nah, hasil pencampuran A dengan C itu kita campur dengan B di grafik segi 4 yang di sebelah kirinya. Caranya seperti apa ya? Itu nanti kita plotkan persen lolos ini ya. Kebetulan ini yang kita campur A dengan C dulu ya. A dengan C, kita campurkan, kita plotkan dulu persen lolos itu di sini grafiknya. Jadi nanti persen lolos agregat A dengan C ya. Ini ya persen lolos ya. Untuk agregat C, yang ini persen lolos untuk agregat A. Ya. Ini contoh misalkan untuk nomor ayakan A itu ada 100 ya, mulai dari atas 100, persen lolos A 100. Kita nanti akan bikin garisnya ya. Nah, ini garis biru ini ya tadi keluar. Tadi kan tidak ada ya. Nah, ini kosong. Ya, kita buat garis biru, plotting biru ini adalah angka-angka di sini ya. 100 ya, terus 58,2 ya. Terus 10,1 ini ya. Terus 2 ya, 2 turun ke sini. Terus 0,5, 0,3, 0,1 dan 0. Ini perhimpitan sekali di sini. Terus berikutnya yang C 100, 100 ini banyak ya, mulai ayakan ukuran 3/4 in sampai nomor 10 ya. Terus berikutnya ada 55,1, terus 30,6 ya, terus 9,1 di sini. Nah, selanjutnya adalah kita menghubungkan persen lolos ya. Persen lolos A dengan persen lolos C ya. Kita hubungkan ya, di sini dengan garis apa ya, bukan horizontal lagi, pokoknya garis hubung ya. Nah, nanti dihubungkannya itu adalah dengan nomor ayakan yang sama. Misalkan untuk ayakan ukuran 3/4 inch, agregat A dengan C 100 ya, itu nanti dihubungkan di sini. Ukuran setengah inch itu 58,2 dengan 100. 58,2 dengan 100 kita tarik ke sana nanti. Terus ukuran 3/8 itu 10,1 dengan 100 ya. 10,1 dengan 100. Oke, kita klik lanjut, next ya. Nah, ini seperti ini. Dihubungkan ya. Ini dengan biru ya yang menghubungkannya ya. Dihubungkan dengan biru ya. Dihubungkan dengan nomor ayakan yang sama. Ya. Sampai yang terakhir yang ukuran nomor 100 0 dengan 9,1 ya. 9,1 nomor 200 ini. Oh, ini salah. Bukan 100 nomor 200. Nah, setelah itu ini di sini kan ada garis merah. Garis merah ini apa? Garis merah ini adalah spek rencana. Atau kalau yang kita ke sebelumnya cara matematis atau cara matriks, ini adalah job spec-nya ya, job spec ya, persen lolos job spec. Itu ada di sini. Ukuran 3/4 100. Ukuran setengah inch 80 sampai 100. 80 sampai 100 itu berarti kita ngeplotkannya di sini. Kenapa di sini ya? Yang ini adalah 80 ya. Anda lihat di sini 80, dari sini juga 80, garisnya 80.
100 di sini. Jadi merah di plot merah di sini. Ya. Terus yang berikutnya ukuran 38 inch itu job spec-nya 72 sampai 90. Ya, kita cari 90 di sini, 72-nya adalah kira-kira di sini. Jadi ini angkanya. Ya, kalau kita coba zoom, nah 72 dengan 90. Ini ya 72, 90-nya. Oke, yang berikutnya yang nomor 4 itu 52 dengan 72. Nomor 4 ini ya, nomor 4 ya. Itu nanti 52 di sini dengan 72 di sini. Ya, apa sama ini adalah karena dalam menentukan C ya perbanding proporsi C. Caranya gimana ya? Cara kita akan melihat ya nilai-nilai minimumnya ini, ini, ini ya. Ya, jadi yang minimum yang paling kanan ini. Oke, ini kita pegang sementara. Terus berikutnya nilai maksimum dari job spec itu, tapi posisinya yang paling kiri. Ya, berarti ini, ini, yang paling kiri, tetapi dia tidak boleh ada lagi ya, yang paling kiri, tetapi dia tidak boleh posisinya lebih kiri dari yang di mana kira-kira. Yang nomor Nomor 4. 4. Oke. Oke, nomor 4. Nah, ini ya. Ini adalah daerah yang memenuhi untuk campuran agregat A dengan C. Kita garis tengahnya saja yang kita ambil tengah-tengah. Karena kenapa kita ambil tengah-tengah? Karena pada saat proses pencampuran kan pasti ada faktor yang tidak terduga ya. Nah, ini kita ambil yang di tengah-tengah sini. Ini nanti yang mewakili hasil pencampuran A dengan C yang selanjutnya dicampur dengan B. Ya, dan dicampur dengan B. Karena kalau kita ambil tengah-tengah pada saat kita pelaksanaan di lapangan ada kesalahan, pasti masuk di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kita ambil tengah-tengah. Oke, kita ambil tengah-tengah. Nah, ini putus tengah nanti akan. Nah, selanjutnya itu kita transformasikan ke ini ya, dengan C ini ya. Kalau yang tadi kan A dengan C, ya ini A hasil akumulasi dari tengah garis ini tadi ini untuk ukuran nomor 4. Ini untuk nomor maaf, ini untuk ukuran setengah inch, ini untuk ukuran 38 inch ya. Ini untuk ukuran nomor 4 ya. Ini untuk ukuran apa ini nomor 40 ya. Ini ada nomor 10, nomor 40, nomor 80 dan ini adalah nomor 200. Ya, nanti sama seperti prosedur yang di sini ya. Ini untuk nomor ayat kan dihubungkan dengan sama ya.
Kalau kebetulan di sini agregat B 3/4, maaf, nomor setengah 3/4 enggak ada ya, 3/4 100 memenuhi semua ya. Langsung ke nomor setengah, ukuran setengah ya, ukuran setengah B itu juga 100 ya, berarti ini tarik ke sana. Terus 3/4, 3/8 B itu adalah 100, ya itu kemarin lagi ke sana ya, karena sama 100. Terus yang nomor 4, 68,5, 68,5 di sini ya. Ini juga ditarik ke sana. Terus nomor 10, 21, ini ya 21. Nomor 10 di sini kita hubungkan. Terus nomor 40 itu adalah 11. Ya, di sini 11 ya. Ini yang 40 tadi. Ini nomor 40. Ini garis tengahnya di sini. Hubungkan di sini ya. Terus nomor 80 adalah 6,1 di sini. Ya, nanti kita tarik ke sana, kita hubungkan. Dan yang terakhir yang nomor 100 per 200 nanti. Ini kesalahan soal. Ini mestinya sama ini. Saya nanti kita cek ya 100 sampai 200 ini. Nah, ini kita hubungkan juga. Sama seperti yang di sini ya. Ini nanti yang job spec-nya di warna merah, di highlight warna merah ya. Dikasih ke tebal sendiri warna merah ya. Nah, selanjutnya sama prosedurnya untuk menentukan proporsinya. Jadi kalau kita melihat sisi sebelah nilai yang sebelah sini ya, yang paling yang paling kanan ya, kita lihat yang paling kanan itu adalah nomor 3/8. Terus kita lihat yang sisi sebelah ujung yang sebelah kanan dari spek itu akan kita lihat yang paling kiri mana, tetapi tidak boleh melebihi yang di sini ya. Di sini kita lihat, nah ini kita garis satunya di sini ya, di ujung sini ternyata ya. Nanti yang memenuhi mana? Yang memenuhi berarti yang di tengah-tengah yang kita ambil ya. Nah, di sini kita akan tahu persentase dari agregat B. 32%. Agregat A plus C-nya ada 68%. 68% nanti akan terbagi lagi di sini ya, A-nya berapa, C-nya berapa, sesuai dengan proporsinya. Nah, oh ya, proporsinya ya, ketemu 32%. Ya. Nah, ini 32% ya. Nah, ini 32% ini. Nah, ini ya, ini menunjukkan, jadi nanti pasangannya gini ya, B dengan B, A plus C dengan A plus C. Sama seperti di sini ya. A dengan A, C dengan, untuk menentukan A, ini untuk menentukan proporsi agregatif. Jadi atas dengan kiri, bawah dengan kanan. Gandengannya seperti itu. Nah, di sini ketemunya 3, ini salah, 10, 20, 30, ini yang 2. Jadi nolnya mulai dari sini ya. Kalau ini nolnya mulai dari 6,8%. Nah, ini nanti karena ini di total memang 100% harusnya ya. 100%. Untuk yang A dengan C sama, ya. Ketemunya adalah ini adalah 29 ya, ini 29%, yang ini adalah 71%. Ya, tapi 29% itu terhadap 68%. Ya. Jadi itu adalah 20%. Yang ini adalah 70%, 71% dari 68%. Ketemunya 48%. Ya. Jadi kalau di total A plus B plus C itu harusnya 100% ya. Jadi A-nya ini ya 20%, B-nya ini 32%, berapa? 52%. C-nya ini 48%. Jadi ketemunya 100% proporsinya nanti. Nah, kalau sudah ketemu proporsinya ini, langkah selanjutnya adalah Anda mengontrol atau mengecek ya, apakah sudah benar ya proporsinya ini dengan cara nantinya Anda kalikan dengan di sini.
persen lolos ini nanti Anda cek apakah masuk ke spek rencana ini nanti ini ya. Nah, ini cek brandingnya ya. Jadi spek hasil branding itu adalah 20% kali 100% ditambah 32% kalikan 100 tambah 48% kalikan 100 hasilnya. Itu untuk ukuran 3/4 inch. Untuk ukuran setengah inch itu adalah 20% kalikan 58,2 ditambah 32% kalikan 100 ditambah 48% kalikan 100 hasilnya adalah 91,6. Terus misal lagi untuk ukuran nomor 40 ya, hasil spek hasil blendingnya ya, itu adalah 20% kalikan 0,3 ditambah 32% kalikan 11 ditambah 48% kalikan 55,1 hasilnya adalah 30. Jadi spek hasil blending itu akan dicek dengan spek rencana ya. Angka-angka di sini apakah masuk ke range di sini atau tidak. 3/4 inch masuk ya. Setengah inch 91,6 masuk antara 80 sampai 100. 3/8 inch ketemu 82 masuk di antara 72 sampai 90. Terus yang nomor 4 ya 70,3 itu juga masuk di 52 sampai 72. Terus kita cek semuanya, ternyata semuanya sudah masuk. Yang hampir, yang tipis sekali dengan spek rencana ini yang nomor 40 ya. Pas ya, nomor 30. Terus setelah kita cek angka-angka ini, itu masuk ke dalam range-nya. Jadi kita cek oke. Nah, berarti ini sudah, proporsinya ini sudah benar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Untuk yang cara segi 4. Izin bertanya, Pak. Nanti kalau misalnya hasil blendingnya ada yang nggak sesuai sama spek rencana, itu gimana, Pak? Nah, ini nanti Anda harus ini ya, Mas ya. Bisa jadi ada kesalahan pembacaan di sini ya. Atau mungkin Anda mau mencoba yang lain, misalkan agregat A dulu dengan agregat B. Ya. Baru nanti di sini jadi C. Seperti itu. Jadi bisa jadi dia salah pembacaan di sini prosentasenya ya, baca prosentasenya di sini. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi itu istilahnya Anda salah, berarti cobalah nanti coba dengan menggandengkan A dengan B dulu baru diterima. Begitu Mas caranya. Jadi coba lagi ya. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ini yang cara berikutnya ya, cara ketiga, yakni metode grafis segitiga ya, metode grafis. Di sini nanti kalau tadi simpat angkanya ada untuk melihat. Kalau cara metode grafis segitiga sama sisi. Nah, ini bentuknya. Bentar, ini Pak. Nah, ini ya. Ini soal yang tadi ya. Ini soalnya ya 3 jenis agregat ya dicampur, ini job spec-nya. Ya, ini persen lolos ukuran ayakannya di sini ya. Jadi di sini nanti
kalau kita masukkan ini bentuknya ya nanti ya. Ini berbeda dengan yang tadi segi 4, ini segi 3 ya untuk graf kotaknya untuk media untuk mencampurnya. Jadi sama untuk nah ini yang di sini adalah persen lolos agregat C ya. Ada 2 di sini nanti ya. Ini nanti kan sama seperti segi 4 ini Anda plotkan ya. Anda plotkan di grafik ini, tapi ngeplotnya di sini ya. Yang agregat C ada 2 ya nanti ya. Ini agregat A ada 2 juga, agregat B juga ada 2. Kenapa 2? Agregat C ini 2, karena nanti yang ini itu akan di-blending dengan agregat A. Sedangkan yang ini untuk di-blending dengan agregat B. Begitu juga dengan agregat A ada 2. Ya. Ini satu nanti di-blendingkan dengan C, yang satunya ini dibandingkan dengan B. Ya. Ini kesulitannya kalau kita ya daring menerangkan ini memang biasanya lebih enak kalau tulis di papan tulis. Tapi Anda ikuti saja nanti kalau nggak ada jelas kita bisa pas kita sudah bisa BCM nanti kita bisa ulangi ya. Jadi ini kita plotkan ya sesuai dengan ada yang di sini ya. Jadi misalkan nanti nah ini yang A dulu ya. A dulu yang kita plotkan di sini merah ini. Terus yang AA yang sebelah sini. Yang berikutnya B kita plotkan di sini, B yang di sini. Jadi B ini misalkan ada 100, terus berikutnya 68,5 ya, 68,5 di sini. Terus 21, ini 21. Terus ini 11, ini 8,1, ini 3,2. Juga 100, ini 68,5. Ini 21 ya, ini 11. Nah, sama ya, ini sama. Berikutnya yang C. Yang C, agregat juga dua sisinya ini sama ya. 11 ini sama. Nah, nanti sama dengan yang segi 4. Nanti dihubungkan ya dengan nomor ayakan yang sama ya, garis-garis ini ya. Misalkan, nah ini contohnya, nah ini yang untuk A dengan C ya. A dengan C, ya, jadi kita garis hubungnya ini yang warna biru ya. Garis hubungnya yang warna biru. Ya, A dengan C, garis hubungnya warna biru. Terus yang hitam ini, yang highlight hitam ini adalah job spec-nya. Ya, misalkan di sini ini yang 3/4 inch ya. Kebetulan A dengan C-nya ini adalah 100 dengan 100. Terus yang nomor setengah itu adalah 58,2 dengan 100. Ya, 58,2 dengan 100. Terus berikutnya yang 38 itu adalah 10,1 dengan 100. 10,1 dengan 100. Terus yang nomor 4 itu adalah 2 dengan 100. Ya, 2 dengan 100. Semuanya sama dihubungkan. Job spec-nya kasih hitam ya. Misalkan di sini kalian 3/4 100 full ya, 100 full masuk semua. Terus yang setengah ini ada 80 dengan 100 ya. 80 dengan 100 ya. Ya ini garisnya 80. Ini garisnya 100. Jadi hitamnya di sini. Terus yang 3/8 ini adalah 72 dengan 90 ya. 72 dengan 90. Ini 52 dengan 72. Ini 35 dengan 55. Ini 12, 30. Ini 7 dengan 18. Ini 2 dengan 8. Ini yang untuk A dengan C. Selanjutnya ini yang A dengan B ya. Sama ya. Kita hubungkan dengan nomor ayakan yang sama yang diplotting. Plot di sini. Dan nanti yang yang spek, yang masuk spek itu di garis hitam. Di sini ada 2 ayakan yang tidak masuk spek ya. Biarkan saja, itu adalah ayakan nomor 10, 40, dan 80. Ya. Jadi kalau yang 10 ini 35 sampai 55 tidak ada karena A dengan B-nya ini nilainya adalah 0,5 dengan 21 ya, di bawahnya 35. Terus yang ini yang untuk nomor 40
job spec-nya 12 sampai 30, di sini angkanya range-nya 0,3 sampai 11. Ya, di bawahnya 12. Terus yang nomor 80 7 sampai 18 ya. Di sini angka yang paling besar 6,1, di bawahnya 7, jadi tidak terplot. Untuk job spec-nya. Tidak masalah. Kita yang B dengan C selanjutnya ya. Nah, B dengan C ada semua ya untuk ininya ya job spec-nya ya. Ada semua job spec-nya sama ya seperti metode memblending A dengan C dengan A dengan B ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita, karena kalau bicara segi 4, ketika kita ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menentukan proporsinya ya. Nah, di sini juga ya nanti ya, proporsinya ini, jadi ini ya. Nah, ini untuk menggabungkan per 2, 3 ini ya, 3, tapi kita per nomor ayakan ya, misalkan ini ada nomor, kalau kita melihat nomor ayakan 3/4 ya, 3/4 kebetulan semuanya masuk ya, nomor 3/4, terus berikutnya nomor tengah ya, tengah itu job spec-nya adalah 80 dengan 100 ya. Ini kita tarik dulu ya, A dengan C, kita tarik dulu tegak lurus, ya, tegak lurus di sini ya. Ini juga 3/4 tengah ya, tengah itu kita tarik tegak lurus juga di sini. Oke, itu untuk nomor 80 ya. Sedangkan yang di sini masuk di sini 100. Masuk 100. Nah, nanti berarti wilayah memenuhi untuk nomor setengah itu adalah di sini. Semuanya yang di sini. Ya, jadi kalau saya gambar ya, saya gambar. Nah, kelihatan. Kalau kita gambar, supaya kita gambar. Nah, ini yang memenuhi ya. Jadi kita gambar di sini. Ini yang memenuhi nomor area yang memenuhi nomor 3/4. Maaf, setengah. Ya, karena areanya adalah ini ya, areanya adalah di sini ya. Ini, 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 ini. Ya, karena ini nomor 82-nya di sini, 82 di sini. 90-nya di sini, 90-nya di sini. Ya, ini tarik ke sini, tarik ke sini. Karena yang B dengan C 100 ya. Di sini ya. Oke, berikutnya Nah, mulai awal. Nah, ini yang nomor setengah ya. Nomor setengah. Ini area yang memenuhi nantinya. Ya. Terus berikutnya adalah yang nomor ini ya, 3/8 ya. Nomor 3/8 akan kita lihat ini ya. Ini kita tarik ke bawah sini, tegak lurus sama, ini ujungnya juga kita tarik tegak lurus sini. Ini juga nomor 3/8 ini kita tarik tegak lurus di sini, ini tegak lurus di sini. Yang di sini tidak ada. Karena kebetulan B dengan C itu adalah 100 ya. Berarti nanti wilayah yang memenuhi kita coba tarik ya. Nah, berarti kalau tadi yang nomor 3,5 itu ini ya, mulai semua ini. Tetapi dengan tambahan nomor 3/8 yang memenuhi ini, berarti yang di sebelah sini terhapus. Ini sudah tidak memenuhi lagi. Berarti tinggal yang di sini. Jadi semacam di-overlay kan di atas ya. Di-overlay kan di atas.
Jadi yang baru, area yang baru yang memenuhi proporsinya nanti itu adalah di sini. Saya gambar lagi. Nah, ini yang baru ya. Nah, kalau tadi kan sampai atas ini ya, sampai mana? Ini ada ya, tapi ini sudah hilang karena yang nomor 3/8 hanya sampai di sini. Ya. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 itu 52 dengan 72 ya. Nomor 4 itu ini ya. Oh, ini nanti tarik ke sini, ini tarik ke sini. Terus ini kalau ini nomor 4 itu adalah ini ke sini. Yang di sini nomor 4 sudah ada, nanti tarik ke sini. Nah, yang memenuhi itu adalah ini. Berarti yang merah ini nanti berubah lagi, ya. Tinggal ini hilang, ini terhapus, ini dihapus ya. Ya. Ini dihapus, ini dihapus. Jadi ini menghubungkan 52 dengan 52, ya. Sedangkan yang ini dihubungkan dengan 72. Maaf, sorry. Yang ini ya, 4. Ini nomor 4 itu 52 dengan 52 dengan 52, ya. 72 dengan 7 ini. Nah, di sini kan tidak sampai 72 ya. Ini ini kurang dari 72 ya. Ini 60 berapa ya? 69, 68. Yang ini adalah sama 69 atau 68. Tujuh duanya di sini sama. Berubah. Ya, hanya ya. Berarti tinggal yang di sini. Nah, kita coba lagi. Nah, selanjutnya adalah yang nomor ini ya. Yang nomor 35 ya. Nomor 10 itu ini ya, yang nomor 35. Ini tidak ada, yang ini ada di sini nomor 10 ya. 35 dengan 5. Berarti nanti yang terhubung kota ini ya, ada ya. Kota ini dengan kota ini ya nantinya ya. Kita coba. Nah, yang memenuhi ini. Nah, ini berkurang lagi, ini hilang. Sebelah sini hilang. Ya, sebelah sini juga hilang. Jadi kayak kita hapus lagi ya. Jadi kita hapus, 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 hapus. Ya. Kita coba gambar lagi di sini yang baru. Nah, ini yang menuju. Tapi sudah semakin mengecil ya. Sudah semakin mengecil. Itu untuk nomor 10 ya. Selanjutnya nomor 40 ya. Nomor 40 nanti bentuknya seperti apa? 40 itu 40 itu mana ya 40. Oh, ini 40 ya. Oh, 40 tidak ada perubahan ya. Karena ini duduk di sebelah sana sama sebelah sini ya nomor 40. 40 ya. Ini dengan ini ya. Satunya tapi di sana. Satunya di sini, satunya di sana. Tidak ada perubahan, kita lanjut nomor 80. Nomor 80 juga ada tidak perubahan karena dia tambah
luas, tidak tambah kecil ya. Terus berikutnya yang terakhir nomor 100. Oh, 1 juga sangat luas, tambah besar lagi. Jadi ya kira-kira area yang mewakili itu adalah di tengah itu tadi yang saya update ini ya. Nah, ini yang mewakili ya. Jadi daerah yang memenuhi persamaan matriks ya kalau kita lihat di awal itu ini. Ya. Nah, berapa angkanya di sini nanti akan kita pelajari berikutnya ini ya. Nah, ini daerah ini memenuhi semua nanti kalau Anda mau menggunakan proporsi campuran di sini, angkanya adalah memenuhi. Nah, cara membacanya seperti apa ya? Untuk membaca prosentase A, B, dan C ya. Nah, ini kalau A kan di atas ini ya, heading-nya ya. Berarti 0%-nya A itu di sini. Nantinya. Kalau B di sini, 0%-nya B di sini, ini agregat C di sini, ujungnya 0%-nya C di sini. Dan ini adalah skalanya ya, 0, 10, 20, 30, ya, 40, 50, 60. Kalau kita C ya, 70, 80, 90, dan 100 di sini. Ujungnya sini 100. Sedangkan untuk A, 0%-nya itu di sini. 10%-nya di sini, 30%-nya di sini, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Untuk B, nolnya di sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya. Jadi daerah di sini itu memenuhi semua. Nah, tadi ada disebutkan di awal, salah satu keunggulan pakai segi 4 itu kita akan tahu berapa biaya minimum ya, dari campuran itu. Nah, kalau kita pernah belajar matematika itu ya, matematika dulu persamaan matematika itu kalau nilai maksimum minimum itu biasanya adalah di ujung ya, di ujung dari suatu area ya, suatu grafik itu ya. Nah, kalau kita lihat ujung-ujungnya itu mana saja, ini ya, ini ujung, ini ujung, ini ujungnya, dan ini ujungnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kemungkinan titik ini yang memberikan nilai yang minimum. Nah, Anda tidak perlu mencari kira-kira mana ya yang paling tepat. Ya, yang paling tepat itu biasanya yang paling minimum karena kita hubungannya nanti biaya pekerjaan. Ya. Tapi yang paling tepat itu yang memberikan nilai minimum. Nah, nilai minimum biasanya pada ujung-ujung tepi ya. Makanya di sini, di sini. Jadi Anda hanya cukup menghitung ya yang di ujung-ujung sini, ujung sudut sini. Untuk bisa mendapatkan campuran nilai yang optimum. Jadi nanti Anda cari persentase yang di ujung sini perbandingannya apa, berapa ya. Masing-masing ujung sini berapa perbandingan dari proporsi A, B, dan C. Nanti akan kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Nah, ini kita plotting, sudah tergaris ya. Nah, ini misalkan titik-titiknya ya, A, B, C, D, E, ya. A, B, C, D, E. Dan nanti A, B, C, D, E itu kita cari A-nya itu berapa. Ya. Kalau misalkan di sini, A di sini ini, kalau kita cari A, ini misalkan 0 ya, 0, 10, 20, kita coba dulu ya. Nah, 0, 10, 20, 30 ya. Berarti kira-kira A ini adalah 30 ya misalkan ya. 31 ini geser. Ya, yang B-nya itu 0%-nya B itu di sini ya. 0, 10, 20 ya 20 berarti B karena pas di sini sedangkan C 0%-nya di sini ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50-an. Nah, kira-kira itu. Nanti memang akan lebih tepat kalau gambarnya pakai berskala ya, misalkan pakai AutoCAD itu lebih tepat untuk mengetahui persentasenya ya.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan 0%-nya A di sini ya. Nah, ini yang tadi ya, titik A, B, C-nya itu di sini. Ya. Titik A itu 30, 22, 48 proporsinya. Nanti coba Anda bandingkan. Kalau kita masukkan ke istilahnya kontrol hasil campurannya ya, dengan pakai proporsi ini, apakah masih masuk spek rencana, spek hasil blendingnya ini ya, apakah masih rencana di sini, ternyata semuanya masuk, ya, masuk di sini. Angka ini masuk di sini sama seperti yang segi 4. Jadi ketika Anda selesai melakukan proses blending, Anda harus cek hasil blendingnya apakah masuk spek rencana apa tidak. Berikutnya ada tambahan pekerjaan adalah Anda menghitung proporsinya ya, harganya ya, harga per tonnya misalkan ada informasi harga per ton agregatnya, misalkan agregat A itu adalah Rp200 per ton, agregat B Rp150 per ton, agregat C Rp100 per ton. Ini ada proporsinya ya, jadi 200 kalikan 30%, ditambah 150 kalikan 22%, ditambah 100 kalikan 48%, hasilnya adalah 111. Jadi untuk di titik A, harga total agregat dengan proporsi campurannya seperti ini itu adalah Rp141 per ton. Ini untuk titik A. Selanjutnya kalau kita ke titik B, proporsinya adalah seperti ini ya. 20, 36, dan 44. Harganya 138 titik B. Titik C, proporsinya adalah ini ya. 14% A, 58% B, dan 28% C. Ketemu harganya adalah Rp143 per ton. Ya, selanjutnya yang titik D, ya 14% A, 65% B, dan 21% C. Itu nanti harga totalnya 146,5 di titik D. Terus untuk titik E, proporsinya adalah 30% A, 42% B, dan 22% C. Ya, nanti harganya ketemunya adalah Rp151 per ton. Nah, kalau kita bikin rekapitulasi harga agregatnya ya, ini ya, ABCDE, jadi yang paling kecil, yang paling minimum itu adalah 138. Jadi harga kira-kira semua ini memenuhi ya kalau kita cek tadi. Cuma karena ada tambahan ini, yang paling minimum, yang paling optimum itu harga yang paling bagus itu yang titik B ya. Kalau kita kembali terpilih ya, kalau kita kembali ke grafiknya tadi ya, kira-kira titik B-nya di mana? Di sini harganya, harga yang paling murah agregat C ya, berarti kira-kira nanti agregat C yang persentasenya paling tinggi ya, itu yang nanti yang memberikan maksimum. Harga agregat itu urutannya yang paling murah C, yang kedua paling murah B, yang ketiga paling murah A, yang paling mahal berarti ya. Nah ini kalau kita lihat ini kan ya, berarti kan yang paling murah berarti C ya, berarti kita cari agregat C yang persentasenya paling tinggi ya. Kebetulan di sini C itu di sini ya, C di sini, berarti ini ya, ini yang B ini yang paling. Ada dua kemungkinan sebenarnya A dengan B. Nah kalau dua kemungkinan ini berarti kita lihatnya, tinggal kita lihat A dengan B lebih besar mana. Kalau lebih besar B itu yang paling murah pastinya. Ya. Kebetulan yang paling besar B berarti yang paling mendekati ujung ini. Bisa dibandingkan A ini. Maka bisa dipastikan ini yang paling murah. Itu cara sederhana, cara kasar ya untuk menentukan kira-kira mana sih yang paling ini, paling apa, paling murah ya. Pertama kita lihat urutan yang paling murah dulu agregatnya. Dari ini semua kalau Anda memasukkan angka di sini proporsinya itu terpenuhi semua subspeknya. Ya. Nah di sini ini ada tambahan, berarti kita mau pilih yang memang kendalanya seperti yang kalau kita segi 4 tadi, kita pakai yang di tengah-tengah ya, ngambil garisnya putus itu ya. Harapannya nanti pas pada saat pelaksanaan, kalau ada kesalahan pas pelaksanaan pencampuran agregat ya, ya karena kesalahan itu bisa karena manusia, bisa karena mesinnya, ya itu masih bisa tertoleransi. Tetapi kalau di sini ya, ini kan kita sudah mengambil yang di pinggir ya dengan harapan harganya lebih murah.
Tapi nanti kita akan kendala kalau kita ada kesalahan pas pelaksanaan ya. Berarti kan dia keluar di sini ya kira-kira ya. Misalkan kalau kita milih tadi B ya, B itu kan sudah tipis ya. Kalau ada kesalahan itu dia bisa ke sini, dan itu tidak memenuhi job spec. Ataupun C ya, C itu bisa melebar ke sini, ke sini. Nah, memang paling aman kita milih yang di tengah sini. Karena kalau di tengah sini ada kesalahan untuk pelaksanaan, kita masih ada toleransi ya dengan luasan yang seluas ini, area yang memenuhi ya, untuk campuran ketiga jenis agregat tadi. Oke, untuk cara segitiga seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan atau mau Anda pelajari dulu? Memang biasanya saya lebih senang kalau menerangkan ini dengan bantuan alat papan tulis ya, karena itu tadi lebih gampang menggambarkan untuk ininya ya, untuk prosesnya ya. Oke, ada pertanyaan? Sama dipelajari terlebih dahulu. Oke, kalau nggak ada, mungkin Anda pelajari dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita bisa lanjutkan ke diskusi ya. Oh iya, pertemuan berikutnya ini Mas ya, Mbak ya. Saya minggu depan itu ada pelatihan ya, ada diklat ya. Dan itu 9 hari ya, online tapi sehingga nanti untuk kuliahnya mungkin bergeser ya. Gimana kalau kuliahnya jam malam ya? Gimana? Bisa, kira-kira bisa apa enggak ya? Kalau saya geser kira-kira jam 7 malam gitu. Kira seperti itu ya. Saya soalnya ada tiket dan nggak bisa ini ya, karena harus ikut full ya, acaranya. Oke, sementara itu dulu ya Mbak Mas sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.